Halo dan selamat datang di sesi pembelajaran kita kali ini. Salam sejahtera bagi Anda semua, para pembelajar yang selalu haus akan ilmu. Anda tahu, seringkali kita terjebak menyederhanakan sistem pencernaan manusia sebagai sekedar tabung mekanis saja. Ya, seperti sebuah pipa tempat makanan masuk, diproses seadanya, lalu sisa metabolisme keluar. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian. Hari ini, kita akan membedah miskonsepsi besar tersebut. Sistem pencernaan Anda sejatinya adalah sebuah sistem neurokimiawi yang luar biasa kompleks. Melalui tinjauan pustaka klinis ini, kita akan menelaah secara ilmiah dan logis bagaimana mesin biologis yang menakjubkan ini bisa mengalami kegagalan fungsi. Jadi, mari kita selami materi ini bersama-sama dan membongkar mekanisme patofisiologi di balik berbagai gangguan pencernaan utama. Nah, ini adalah silabus masterclass kita hari ini. Kita akan memulainya dari pengantar sistem, lalu turun melihat patofisiologi mekanis pada GERD, berlanjut ke ulcus pepticum, kemudian IBD, hingga IBS, dan tentu saja kita akan merangkum semuanya dalam kesimpulan serta melihat apa implikasi terapeutiknya di dunia klinis. Mari kita mulai dari bagian pertama, pengantar kompleksitas sistem pencernaan. Kita harus membangun fondasinya dulu. Perlu kita sadari bahwa fungsi gastrointestinal seperti asimilasi nutrisi esensial dan ekskresi produk limbah itu tidak terjadi secara pasif. Proses ini menuntut sebuah sinkronisasi biokimiawi dan mekanis yang sangat-sangat ketat. Siapa konduktornya? Konduktornya adalah apa yang sering kita sebut sebagai otak kedua kita, sistem saraf enterik. Bayangkan ini sebagai sebuah jaringan saraf mandiri yang luar biasa kompleks, bekerja bahu-membahu dengan saraf otonom dan hormon peptida untuk mengatur setiap kontraksi dan sekresi di usus Anda. Sayangnya, angka penyakit gastrointestinal terus meroket secara global saat ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya logis, karena keseimbangan saraf enterik yang sangat rentan ini terus-menerus digempur oleh gaya hidup modern kita, pola makan yang buruk, tingkat stres yang sangat tinggi, ditambah lagi dengan predisposisi genetik. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, patofisiologi mekanis pada GRD. Mari kita telaah masalah struktural yang terjadi di saluran cerna atas. Secara anatomis, lambung dan esofagus kita itu dipisahkan oleh sebuah katup tekanan yang disebut lower esophageal sphincter atau LES. GERD pada dasarnya murni merupakan sebuah inkompetensi mekanis dari katup ini. Tonus otot LES mengalami relaksasi transien yang melemah, ia gagal menahan gradien tekanan, sehingga apa yang terjadi? Asam lambung berbalik arah atau refluks ke atas. Kondisi ini seringkali diperburuk oleh kegagalan esofagus untuk membersihkan dirinya sendiri karena gerak peristaltiknya menurun dan saliva yang kaya bikarbonat berkurang, padahal saliva ini mutlak diperlukan sebagai buffer penetral asam. Selain itu, jika ada kelainan anatomis seperti hernia hiatus, di mana bagian atas lambung menonjol melewati diafragma, ini secara fisik akan langsung merusak seluruh arsitektur pertahanan katup tersebut. Kita turun sedikit ke bagian ketiga, ulcus pepticum. Di sini kita tidak lagi bicara mekanis, melainkan tentang ketidakseimbangan mukosa. Seperti yang saya katakan, berbeda dengan GERD yang merupakan masalah mekanis, ulcus pepticum ini ibarat sebuah medan pertempuran biokimiawi antara dua kubu di dalam perut Anda. Di satu sisi, kita punya faktor defensif, pelindung mukosa kita yang terdiri dari mukus, ion bikarbonat, dan prostaglandin. Di sisi yang berlawanan, berdirilah faktor agresif, asam klorida lambung, dan enzim pepsin. Secara patofisiologis, ulkus atau luka yang sangat nyeri pada epitel lambung ini terbentuk ketika faktor agresif mengalami hipersekresi atau ketika perisai defensif kita hancur. Akibat ketidakseimbangan ini, asam lambung akan secara harfiah mencerna dan mengerosi dinding lambung kita sendiri, sangat menyakitkan. Lalu, siapa sebenarnya perusak perisai defensif tersebut? Salah satu dalang utamanya adalah patogen mikroskopis bernama Helicobacter pylori. Sangat menakjubkan, sekaligus mengerikan bagaimana bakteri ini bisa hidup dan berkembang biak di dalam kolam asam lambung yang mematikan. Strategi bertahan hidupnya sungguh brilian. Ia memproduksi enzim urease untuk mengubah urea menjadi amonia. Karena amonia ini bersifat basa, ia menciptakan semacam awan penetral asam tepat di sekitar tubuh bakteri tersebut. Saat ia aman terlindungi dari asam, respons imun inang kita justru terpancing dan akhirnya merusak sel-sel epitel foveolar lambung kita sendiri. Terlebih lagi, infeksi ini secara klinis menekan produksi somatostatin yang mengakibatkan sekresi gastrin melonjak tajam dan produksi asam lambung pun menjadi sama sekali tidak terkendali. Tapi tunggu dulu,
Selain patogen, intervensi farmakologis juga bisa menjadi biang keroknya. Mari kita telusuri jalur mematikan dari obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Ini adalah obat pereda nyeri yang sangat-sangat umum dikonsumsi oleh masyarakat kita. Saat NSAID masuk ke dalam tubuh, ia secara spesifik menghambat sebuah enzim bernama siklooksigenase 1 atau COX1. Padahal enzim ini mutlak diperlukan oleh tubuh untuk mensintesis prostaglandin. Nah, tanpa adanya prostaglandin, pabrik produksi mukus dan sekresi bikarbonat di lambung seketika berhenti beroperasi. Hasilnya sungguh fatal. Lapisan pelindung terkikis habis, membiarkan asam secara langsung merusak mukosa lambung tanpa hambatan sedikitpun. Beranjak ke bagian keempat, kita masuk ke IBD atau Inflammatory Bowel Disease. Ini adalah tentang disregulasi sistem imun yang sangat destruktif. Di dalam usus normal yang sehat, sistem imun kita itu hidup berdampingan secara damai dan harmonis dengan mikrobiota usus. Namun pada pasien IBD, kedamaian ini runtuh total. Poin krusialnya ada pada sistem imun yang kehilangan toleransinya. Makrofag dan sel T tiba-tiba diaktifkan secara masif dan berlebihan terhadap flora normal usus kita sendiri. Aktivasi imun yang tidak wajar ini melepaskan badai sitokin proinflamasi yang mematikan seperti TNF-alfa, interleukin 1, dan interleukin 6. Jadi, alih-alih melindungi, usus justru menyerang dirinya sendiri secara membabi buta. Namun, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa ada individu yang sistem imunnya menyerang mikrobiotanya sendiri? Jawabannya seringkali terletak pada kerentanan genetik, seperti adanya mutasi pada gen NOD2 atau CRD15. Kelainan genetik ini secara langsung membuat reseptor pendeteksi pada sel makrofag menjadi cacat. Makrofag ini menjadi kesulitan mendeteksi komponen dinding sel bakteri dengan benar, akibatnya ia keliru dalam respons dan malah membunyikan sinyal alarm peradangan yang kronis dan sama sekali tidak pada tempatnya. Mutasi genetik spesifik inilah yang menjadi salah satu fondasi utama dari penyakit Crohn. Konsekuensi fisik dari peradangan genetik dan imunologis tadi sangat mematikan bagi struktur usus kita. Ia memicu kerusakan sawar epitel yang sangat parah. Peradangan kronis ini secara perlahan melonggarkan ikatan rapat atau tight junctions antar sel epitel usus. Hal ini memicu fenomena peningkatan permeabilitas usus yang di dunia medis lebih populer dengan istilah usus bocor atau leaky gut. Akibatnya jelas, antigen dari rongga luminal dan bakteri dengan sangat mudah menyusup masuk ke dalam lapisan lamina propria di bawah epitel yang kemudian kembali memicu aktivasi sel imun. Usus pun terjebak dalam sebuah lingkaran setan peradangan tiada henti yang secara perlahan menghancurkan struktur mukosa secara makroskopis. Selanjutnya di bagian kelima, IBS atau Irritable Bowel Syndrome dan disfungsi aksis usus otak. Ini adalah titik transisi klinis yang sangat krusial. Perbedaan anatomis antara IBD dan IBS ini sangat mencolok dan wajib Anda pahami. Pada IBD yang baru saja kita bahas, penyakit ini benar-benar meninggalkan jejak kerusakan fisik yang nyata. Ada ulkus, erosi, peradangan makroskopis, dan kebocoran usus. Sebaliknya, bila seorang dokter melakukan prosedur endoskopi pada pasien IBS, usus mereka akan terlihat 100% normal, tidak ada kelainan anatomis sama sekali. IBS murni merupakan gangguan fungsional dan kelainan neuromuskular. Meminjam analogi dunia teknologi, ini adalah sebuah error pada software pencernaan Anda, bukan pada hardware-nya. Dan disinilah klimaks dari patofisiologi IBS yang menjadi sorotan utama medis modern, disfungsi aksis usus otak. Terdapat miskomunikasi atau terganggunya jalur komunikasi dua arah secara mendalam antara sistem saraf pusat di otak dan sistem saraf enterik di usus. Karena koneksi neurologis yang sangat-sangat kuat ini, hal-hal seperti stres psikologis klinis, kecemasan, atau depresi dapat secara nyata dan langsung mengubah motilitas usus serta kecepatan sekresi pencernaan Anda secara fisik. Kesimpulannya sederhana namun kuat, otak yang stres akan menciptakan usus yang panik. Lebih jauh lagi, manifestasi utama dari disfungsi neurologis tersebut adalah fenomena yang kita sebut hipersensitivitas visceral. Pada orang normal, keberadaan gas atau feses biasa di dalam usus tidak akan terasa mengganggu sama sekali. Namun, bayangkan pada pasien IBS, impuls sensorik dari usus ini ditangkap dan diamplifikasi atau diperkuat secara tidak wajar oleh cornu dorsalis di medula spinalis jauh sebelum sinyal tersebut diteruskan ke otak. Otak kita kemudian menerjemahkan sinyal yang sudah diperkuat ini sebagai rasa nyeri yang luar biasa hebat. Rasa nyeri palsu inilah yang memicu respon usus untuk bergerak terlalu cepat sehingga menyebabkan diare atau bergerak terlalu lambat yang memicu konstipasi parah. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan dan implikasi terapeutik dari tinjauan materi kita hari ini. Mari kita tarik benang merah dari perjalanan akademis kita.
kita telah melihat bahwa GERD bermula pada kegagalan mekanisme sphincter esofagus lalu. Lalu, ulcus pepticum berakar dari ketidakseimbangan faktor agresif dan defensif mukosa secara kimiawi. Kemudian, ada IBD, yang merupakan wujud nyata dari disregulasi sistem imun dan kerusakan struktural usus. Dan yang terakhir, IBS merupakan kelainan fungsional neuromuskuler yang diorkestrasi oleh hipersensitivitas visceral. Memahami perbedaan mendasar dari keempat patomekanisme ini adalah kunci, baik bagi para klinisi maupun bagi pasien. Karena bagaimanapun, pengetahuan dasar patofisiologi ini bukanlah sekedar teori mati di atas kertas. Pemahaman komprehensif inilah yang menjadi fondasi mutlak untuk menegakkan diagnosis yang presisi, sehingga kita tidak salah langkah mengobati masalah secara fungsional dengan obat anti radang atau sebaliknya. Terlebih dari itu, pemahaman yang mendalam sangatlah esensial untuk merancang intervensi gaya hidup dan terapi farmakologis yang tepat guna demi mencegah terjadinya komplikasi sistemik dalam jangka panjang. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan renungan yang provokatif. Mengingat betapa eratnya koneksi antara otak dan saluran pencernaan kita, bagaimana gaya hidup, pola makan, dan tingkat stres Anda mempengaruhi mikrobiota, serta aksis usus otak Anda hari ini? Silakan Anda pikirkan hal tersebut. Bila Anda senang dan merasa mendapatkan wawasan baru dari sesi pembelajaran seperti ini, saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen. Pastikan Anda mengaktifkan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi bila ada materi terbaru yang mengupas ilmu pengetahuan medis secara logis dan mendalam. Jangan lupa juga untuk klik like dan share paparan ini kepada rekan serta keluarga Anda jika dirasa bermanfaat, agar kita bisa bersama-sama menyebarkan ilmu pengetahuan dan literasi kesehatan ke lebih banyak orang. Terima kasih atas fokus dan perhatian Anda yang luar biasa, dan sampai jumpa di tinjauan materi berikutnya.